Syukur jemaat tetap berjaga, baik dunia beredarlah di mana-mana pun di bumi, terkumpul juga anaknya. Bersama-sama dengan fajar beredarlah sembahyangnya, dan tak berhenti.
pahitmu memuji Engkau, jemaat yang telah menang, jemaat di perjuangan.
Rp6.652.800. C. Belanja jemaat pertanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2023 sebesar Rp39.146.000. Romawi 2. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur sebanyak 325 orang. 2. Ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur di Gedung Gereja sebanyak 670 orang, melalui live streaming sebanyak 313 orang. 3. Ibadah jam 17.00 waktu Indonesia Timur di Gedung Gereja sebanyak 338 orang. Romawi 3. Warta ibadah. Ibadah jam 17.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Frans Vokames STH, Majelis Piket Rayon SGO, pemain organ Bapak Syamas Yebisim, Kantoria Ibu D. Pesiwarisa Manufandu. B. Ibadah Rayon Diaspora. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, jam 17.00 waktu Indonesia Timur, yang dikunjungi keluarga Bapak Syamas D. Vansenem, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. C. Ibadah akhir bulan Agustus Rayon Diaspora. Ibadah akhir bulan Agustus Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, jam 17.00 waktu Indonesia Timur, yang dikunjungi keluarga Penatua Yohanes Tuange SE, bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. D. Ibadah Persekutuan Wanita PW Klasis Port Numbai, lingkungan B akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di GKI Elohim Polimak 1 Pemancar. E. Ibadah Persekutuan Wanita Seklasis Port Numbai akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 September 2023, jam 09.00 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Pantai Hall 2, Kampung Hall Tekam, ibadah dalam bentuk rekreasi. Romawi 4. Warta tambahan. Bulan Bina Keluarga. Bulan September 2023 telah ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua sebagai bulan Bina Keluarga, di mana setiap jemaat akan beribadah dengan membuat mezbah dalam keluarga, menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga, menikmati persekutuan dan persaudaraan yang rukun dengan saudara seiman. Sangat diharapkan majelis jemaat dan semua keluarga dalam jemaat dapat melaksanakan bulan Bina Keluarga tersebut yang akan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 30 September 2023. Materi bulan Bina Keluarga akan dibagi ke tiap rayon. Persembahan yang diberikan dalam ibadah bulan Bina Keluarga dapat disetor ke pemegang kas di rayon pada setiap akhir minggu berjalan. Anggota jemaat baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang bermaksud untuk bergabung dan terdaftar sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Atas nama pelaksana harian majelis jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, pemain organ, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura
Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penetua Marlin Mual Rahareng SPD. Salam. Panggilan beribadah. Jemaat disilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, dalam ibadah minggu keempat ini, kita akan menggunakan liturgi kontekstual, yaitu nyanyian-nyanyian dalam budaya Papua. Marilah kita mulai ibadah kita dengan menyanyi bersama nyanyian Mazmur 47 ayat 1, Bangsa dunia hai bersoraklah, dalam bahasa Waropen Anabonidin Mama Sayo. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dalam segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam.
Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita mengagungkan kebesaran Allah dari nyanyian Kidung Jemaat 353 ayat pertama dalam bahasa Sentani, Bembo Bembo. Yesus ai rakeumbe me ai kenau mau ngebele ako ai rakeume bembo 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 Jemaat diundang bangkit berdiri, kita hendak mendengarkan hukum Tuhan yang terbaca dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita hendak masuk di dalam pengakuan dosa dan doa mohon pengampunan dan pujian nyanyian rohani 136 ayat 1 dan 2 hendak dinyanyikan oleh Kantoria bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah berdosa kepadamu melalui dosa warisan dari nenek moyang kami, orang tua kami, dosa-dosa pribadi kami, dosa-dosa terhadap para hamba-hamba Tuhan yang telah ada di dalam kehidupan kami.
Kami datang dan kami mohon kepadamu ya Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sayangilah kami, kasihanilah kami, sebab pada kami tidak ada kuasa dan kekuatan untuk mengalahkan dosa dan kesalahan ini. Hanya kepada Allah yang hidup, Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang telah berfirman, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Amin. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Kita menyambutnya dari nyanyian Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku dalam bahasa biak. Panamam wakna piana di Yesus man bapyak seman kaku bese panam sip wambran lep awer Yesus man ren wamrap yanadim senang kaku bese panam sip wambran lep awer. Kita hendak masuk di dalam seluruh pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Terbaca dari kitab Amsal pasal 3 ayat pertama sampai 26. Amsal pasal 3 ayat pertama sampai 26. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa mengenal kami semua sebagai milik kepunyaan-Mu yang hadir melalui persekutuan ibadah saat ini, baik sebagai orang dewasa, pemuda-pemudi dan anak-anak, dalam berbagai tingkat penerimaan terhadap seluruh firman-Mu. Maka kami semua ini menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam pimpinan dan di dalam penyertaan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap menerima semua ini dan kami memelihara serta melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat pertama sampai 26. Pelayan membacakan ayat ganjil, umat Tuhan menyambutnya dari ayat-ayat genap. Pelayan membacakan ayat ganjil, umat Tuhan menyambutnya dari ayat-ayat genap. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Sampai di sinilah pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Haleluya. Haleluya. Shalom. Persekutuan orang percaya yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, dan yang menjadi berkat bagi semua orang. Pembacaan kita di sore hari ini berbicara tentang berkat hikmat. Tentunya persekutuan, hal ini ketika kita membaca, kita melihat atau mendengar, ada hal yang menarik dari orang yang lebih tua memberitahukan kepada orang muda. Atau mau kita dapat katakan, Bapa dan Mama memberitahukan kepada anak-anaknya. Tentunya Bapak Ibu, Saudara-saudari, nasihat-nasihat seperti ini bagi orang Israel sudah merupakan ketetapan Allah yang dapat kita baca di Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan 10.
Apa yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau memberitahukan kepada anak-anakmu. Saat engkau duduk, berdiri, berjalan, maupun sampai berbaring. Jadi soal nasihat, soal hal-hal yang bersifat untuk masa depan anak, itu bagi orang Israel sudah menjadi hal biasa. Tanpa melihat status sosial, kondisi ekonomi, tapi bagian ini adalah kewajiban dan wajib harus diberitahukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian ini kita jumpai bahasa orang dewasa, orang tua kepada anak. Kalimat ini juga diawali di dalam Amsal pasal 1 ayat 8. Di sana dikatakan demikian, di dalam Amsal pasal 1 ayat 8 seperti ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Didikan ayah dan ajaran ibumu. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita, bagian pertama di ayat 1 sampai dengan ayat 10 tentunya memberi penekanan, hai anakku. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Ajaran orang tua, firman Tuhan. Sebab semua ini berdasarkan kepada hukum Tuhan. Selain ketetapan yang disampaikan Tuhan sebagaimana tadi saya sampaikan dalam Ulangan 6 ayat 6 dan sampai dengan 10. Tetapi juga dalam ke-10 firman Tuhan. Di sana terdengar kalimat yang mengantar satu kehidupan di dalam keluarga. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sudah jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini adalah tugas tanggung jawab dari seorang atau dari orang tua kepada anak-anaknya. Namun pembacaan ini berbicara tentang Salomo. Salomo yang diberi hikmat. Salomo diberi karunia, diberi hal yang lebih daripada, bahkan firman Tuhan katakan, raja-raja sebelum engkau dan sesudah engkau tidak ada seorang pun memiliki hikmat seperti engkau. Kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Perkataan Allah kepada Salomo ketika Salomo hendak membawa persembahan di Gibeon. Memberi persembahan kepada Allah di Gibeon. Allah menampakkan diri pada malam hari dan berbicara kepadanya. Apa yang kau minta? Apa yang kau mau? Kekayaan, keamanan, kekuatan, dan apa? Cuma satu saja, Tuhan. Saya minta berilah saya kemampuan untuk dapat menghadapi rakyat ini yang begitu banyak. Karena saya masih muda, supaya saya bisa menyelesaikan berbagai persoalan dengan baik. Maka Tuhan memberi dia hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang tentunya luar biasa bagi dia. Di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 dikatakan demikian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Tidak ada seorang raja di dunia yang diberikan seperti itu. Hanya Salomo. Dan Salomo ini pun menerima itu dari pengalaman hidup ayahnya Daud. Yang minggu lalu kita sudah dengar bagaimana perkelahian Daud dengan Goliat. Bapak Ibu Saudara-saudari, kebanyakan kita menekankan kepada orang mengandalkan Tuhan. Memang benar. Setiap orang, semua orang percaya pasti mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan. Tetapi pertanyaannya sampai hari ini, adakah roh Tuhan di dalam dirimu? Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12 dan 13, ketika
Samuel mengurapi Daud, ketika itulah roh Tuhan tinggal di dalamnya. Maka dia ada rasa berani, rasa bisa menantang Goliat. Saul, waktu diurapi oleh Samuel, roh Tuhan ada padanya. Namun ketika Tuhan tidak lagi memilih dia, maka roh Tuhan keluar dan roh Tuhan mundur dari Saul. Pada pasal 17 ayat 14 itu. Roh Tuhan sudah mundur. Ketika Goliat menantang, Saul ketika hidup memiliki roh Tuhan, pasti dia berdiri untuk berperang dengan Goliat. Tetapi karena roh Tuhan sudah mundur, maka Saul tidak punya apa-apa. Inilah bagian sekilas bagian firman pada minggu lalu. Karena ada roh Tuhan, maka betapa pentingnya bagian ini. Daud pun menyampaikan kepada Salomo, "Hai anakku, hai anakku." Penekanan yang terjadi dalam pembacaan ini sebagaimana diungkapkan pada Mazmur pasal 111 ayat 10. Dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Artinya bagian ini mau memberi tahukan bahwa permulaan orang memiliki hikmat itu takut Tuhan. Memiliki hikmat itu takut Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan. Di dalam Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu hikmat yang datang dari atas, dari surga. Hikmat yang bersumber dari Allah di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam perantaraan kuat kuasa Roh Kudus. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu sebabnya di bagian yang kita baca pada Amsal 3, ada 3 bagian besar yang terbaca di sana. Bagian pertama ayat pertama sampai dengan 10. Bagian kedua di ayat 10, ayat 11 sampai dengan 20. Dan di bagian ketiga 21 sampai dengan 26. Semuanya memulai dengan hai anakku. Hai anakku. Dalam pembacaan kita dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Di dalam ayat 11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Di ayat 21 dikatakan, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. 3 hal ini menjadi bagian yang terindah dalam hidup seseorang. Hal pertama berbicara tentang pasti kau akan mendapatkan, akan menerima, akan menjumpai hal-hal yang engkau kehendaki, engkau mau, yaitu pekerjaan, masa depan. Tetapi semua itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayatnya yang kelima dari pembacaan kita di bagian pertama dari ayat 1 sampai dengan 10. Di ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka ayat 10 itu Tuhan akan mengembalikan, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian pertama ini mau menjelaskan bagi kita segala sesuatu yang kita miliki, yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Kita semua akui itu karena Tuhan.
Mau banyakkah, sedikitkah, mau luar biasakah, mau biasa-biasakah, semua itu karena Tuhan. Di dalam bagian ini dikatakan, ketika kita mengakui Tuhan di atas segala-galanya, ketika kita memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan pasti memperhitungkan segala pemberian kita. Segala hal yang kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah hikmah, saudara. Itulah hikmah. Tetapi ketika orang menerima dan mendapatkan dan memperoleh segala sesuatu yang sangat luar biasa, sangat banyak, sangat besar, lalu katakan, itu karena saya punya begini, begitu, karena saya begini, begitu, ya sudah. Lupa Tuhan, ada waktu Tuhan akan rendahkan kita. Tapi ketika kita menerima dan memperoleh semua itu, katakan karena Tuhan, maka ayat 10 itu, maka lumbung-lumbung itu akan terisi. Berarti Tuhan akan memberi berkat bertambah-tambah. Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu. Sekecil apapun pengakuan dan pernyataan kita kepada setiap apa yang diberikan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, kita bilang terima kasih Tuhan. Semua ini dari Tuhan. Mau kuatkah, lemahkah, sakitkah, sehatkah, semua ini karena Tuhan. Pasti Tuhan akan memperhitungkan itu di dalam diri kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari ayat 11 sampai dengan 20. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Didikan Tuhan, dia datang di dalam tiap-tiap kita dalam berbagai hal, dalam berbagai keadaan dan situasi. Dia hadir di dalam kita. Didikan itu datang untuk mendewasakan iman kita, mendewasakan kehidupan kita secara rohani, untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Terkadang kita lebih mau menerima yang baik-baik saja, yang enak-enak saja, yang bagus-bagus saja, yang luar biasa saja. Yang tidak baik, tidak bagus, yang tidak luar biasa, kita tidak mau. Kita ingat kisah Ayub ketika dia dicobai. Apa perkataan istrinya? Kok masih setia? Atau kau mengutuk Tuhan? Ayub bilang, kau kayak perempuan yang tidak waras saja. Kau mau yang baik-baik saja, kau tidak mau yang tidak baik. Proses Tuhan mendidik kita itu berbeda-beda. Setiap orang dengan ukuran yang telah Tuhan tentukan kepadanya. Tetapi lebih banyak orang, ketika Tuhan memulihkan dia lebih banyak kembali kepada kehidupan yang lama. Di dalam bagian kedua ini dijelaskan, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Mazmur 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sayang, makanya kita menerima proses itu di dalam perjalanan hidup kita. Kita menerima didikan itu, kita menerima proses untuk kita dibentuk menjadi orang yang, atau menjadi pribadi yang berkenan di hadirat Tuhan. Lalu hal yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-21, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Bagian ini seakan-akan menempatkan seorang pemuda, seorang anak di dalam tanggung jawab yang besar, menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dia memimpin, bagaimana dia menata, bagaimana dia mengatur, bagaimana dia melakukan segala tanggung jawab itu. Dia harus mengerjakannya secara baik. Dia harus menjadi orang yang arif, orang yang bijak,
Orang yang bisa menempatkan dirinya di tengah-tengah berbagai-bagai situasi dan persoalan itu. Di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah anak-anak buahnya yang dia pimpin itu. Di tengah-tengah stafnya. Dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu." Ketika seseorang di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dia mengerjakan dan dia melakukan dengan baik, dengan memperhatikan, dengan mau mengutamakan dan mau menolong setiap orang dalam berbagai kondisi dan keadaan yang ada, pasti dia akan kuat. Pasti dia akan mendapat banyak perhatian. Pasti dia disukai oleh seluruh orang atau seluruh masyarakat atau seluruh bawahannya. Tetapi ketika hal sebagaimana di ayat 21 ini jauh dari mata kita, jauh dari kehidupan kita, jauh dari gaya tanggung jawab kita, pasti yang kita jumpai itu tidak ada kesenangan di dalam setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai persekutuan kepunyaan Tuhan, berbicara tentang berkat hikmat. Pada bagian ini tentunya kepada kita semua ada hal yang patut kita perhatikan dan merupakan perhatian bersama dari firman Tuhan ini kepada kita. Hal yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hikmat itu bersumber dari Tuhan sendiri. Setiap orang mari kita datang dan meminta kepada Tuhan. Ketika saudara menjumpai dan melihat itu pada orang lain, saudara harus bertanya, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Hanya satu sumber yang bisa menjawabnya, yaitu datanglah kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan selalu. Renungkanlah itu siang dan malam. Pasti engkau tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam langkah tanggung jawabmu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di tanggal 1 bulan September, kita akan masuk di dalam bulan bina keluarga. Bagian sebagaimana yang kita dengar dalam Amsal ini, yang dikatakan Tuhan kepada umat Israel ketika mereka dalam perjalanan untuk memasuki tanah perjanjian, pada Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau memberitahukannya, engkau mengajarkannya kepada anak-anak. Maka masuk pada bulan bina keluarga, kita juga akan menggunakan ruang dan waktu ini untuk duduk bersama dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Keluarga kita harus bersama-sama. Supaya apa? 3 hal yang terbaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bagian pertama 11 sampai dengan ayat 20. Bagian kedua 21 sampai 26. Bagian ketiga itu akan ada di dalam kehidupan keluarga kita. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, segala sesuatu yang terjadi dan ada di dalam diri kita, keluarga kita, kehidupan kita, baik banyak atau sedikit, lebih atau kurang, bahkan sama sekali tidak ada, semua harus kita kembalikan dan katakan terima kasih Tuhan. Kita tidak tahu dari yang tidak ada, pasti Tuhan akan membawa dan menjadi ada di kemudian hari. Yang tidak mungkin, pasti Tuhan akan bawa menjadi bagian yang mungkin dan ada di dalam keluarga kita di kemudian hari. Asal kita mau datang ke dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Akui Dia dalam segala hal. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hikmat juga mengajar kita untuk menjadi pribadi yang dapat memberi dan membagi dari kelebihan dan kekurangan kita kepada sesama kita. Dengan menyampaikan demikian, maka apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang Tuhan telah atur dan sediakan bagi kita, Dia akan mengalir, Dia akan mengisi. Bukan hanya bagi pribadi-pribadi kita, tetapi juga Dia akan mengalir bagi anak cucu kita.
Perkataan pemazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta. Apa yang kita tabur, itu akan dituai oleh anak cucu kita di kemudian hari. Selama mereka tidak mau menyimpang atau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari janji Tuhan itu, maka mereka akan memperoleh itu. Dan hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian ini, berkat dari hikmat. Saudara-saudari kita ada di tengah situasi dan kondisi yang bermacam-macam. Dengan kondisi-kondisi inilah, saya dan saudara-saudari harus cerdik seperti merpati dan tulus seperti ular. Atau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita berani tempatkan diri di tengah situasi ini. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai dan kasih Kristus di tengah-tengah situasi itu. Kita tidak bisa memihak. Kita tidak bisa mengatakan dia yang salah, dia benar. Tidak. Semua hikmat itu dari Tuhan. Ketika Raja Salomo mau menyelesaikan persoalan perkelahian antara dua ibu tentang anak yang lahir bersamaan pada waktu itu. Persoalan ini sangat berat bagi Salomo. Dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 4. Persoalan ini berat. Tapi Salomo minta hikmat dari Tuhan. Lalu Tuhan katakan, panggil kedua ibu itu. Dan bilang, sekarang kamu pegang parang, kamu bela anak ini. Bagi, yang satu pegang kiri, yang satu pegang kanan. Di situ kau akan dapat jawaban, bahwa yang punya anak, dia akan berbicara dengan bijak, silakan. Tapi yang bukan punya anak, dia akan bilang panggang parang dan bagi dia. Ibu bapak, saudara-saudari, situasi itu situasi sulit. Situasi itu sukar sekali. Tapi ketika orang berhikmat bertanya pada Tuhan, maka Tuhan akan memberi solusinya. Tuhan akan memberi jalan keluarnya. Tuhan akan memberi langkahnya untuk menyelesaikan persoalan itu. Inilah saya dan saudara-saudari di tengah situasi sekarang. Saya dan saudara-saudari di tengah kondisi yang berkembang di tanah Papua ini. Kita harus berada pada posisi itu. Untuk dapat memberi dan menyampaikan yang terbaik. Bukan memihak kepada satu karena dia dekat dengan kita. Atau memihak kepada si A karena dia menolong kita dalam segala hal. Tapi kita semua bertanya pada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Rayon SGO.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan oleh Majelis Rayon SGO. Tuhan Yesus memberkati, dan pujian ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, bersama-sama kita hendak mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Orang percaya dipersilakan duduk kembali. Kita hendak masuk di dalam persembahan. Sementara derma saudara-saudari dikumpulkan bagi pekerjaan pemberitaan Injil Kristus, dengarlah nasihat para rasul. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita hendak memuji Tuhan dari nyanyian rohani 132. Kita nyanyikan dalam bahasa Biak, Manceren Saswar Baby Iba. Seraswa iba ronangi masufwanine saswar bedi Yasmai kama
bedi bataku bebuk mafro sasar yenam saswar kamayai beku mabe ayam runggun manjos bedi monda bepanapat sasar suswan bekapro aprop mabemar mabe ayam ia barzuk maya jom'ah makenem fararur yenam makuker arasainakam mame ayah instrumen Mansren saswar bedi ibab ronanggi masufwan ine saswar bedi imanai mabe ayam rosainari Kibia Babesiori Pangong Keki Isopwawan Mandun Warek Mabe Ayam Isoine pun Sani Bedi Bian anone farma ro aprobiesane soi mabe ayam Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 2 orang, dan jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 3 orang atau 3 keluarga. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman.
Mari kita bersatu di dalam doa persembahan dan syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, betapa besar kasih setia, anugerah, berkat dan penyertaan-Mu yang telah mengalir menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam hari-hari hidup kami, secara khusus di bulan Agustus ini, yang mana pada hari ini 27 Agustus 2023 merupakan minggu terakhir. Inilah yang telah kami beri dari segala pemberian, segala berkat yang bersumber daripada-Mu. Tuhan memberkati semua persembahan kami berupa uang yang telah setiap orang memberi melalui pundi-pundi yang dijalankan dan kotak-kotak pelayanan yang ada di samping dan di hadapan kami. Setiap orang telah memberi dari apa yang ada padanya, dan juga bersama dengan dua pribadi dan keluarga yang menyampaikan pengucapan syukur, baik yang berulang tahun ke-7 anaknya, maupun juga karena penyertaan Tuhan dalam keluarga. Juga dari 3 pribadi dan keluarga yang memberi persepuluhan dari janji iman mereka, dari setiap usaha dan kerja mereka yang mereka terima dan mereka khususkan bagi pekerjaan Tuhan. Bersama dengan semua ini kami berdoa kepada mereka yang mengelola, mengatur dan menatanya dari tingkat jemaat, klasis dan di arah sinode. Kiranya pemberian kami ini Tuhan memberkati dan berkenan di dalam seluruh pelayanan ini. Demikian juga pemberian jemaat, doa dan persembahan jemaat yang menopang kami para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati semua umat-Mu yang berada di 9 rayon pelayanan maupun juga yang dari jemaat-jemaat lain yang memberi bagi kami para pelayan. Tuhan memberkati dan berkat Tuhan mengalir sebagaimana janji-Mu dalam Amsal 3 ayat 10 tadi. Ya Allah, ya Tuhan kami mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami, kiranya menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu atas segala kekurangan, kelemahan, dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami hendak berdoa untuk seluruh pemberitaan firman-Mu. Izinkanlah kami menjadi pelaku-pelakunya, bukan hanya sebagai pendengar, supaya nama Kristus terus diberitakan, Injil Kristus terus diwartakan, dan semua orang mengenal Tuhan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk gereja dan pemerintah, klasis Pornurbai, Sinode GKI di Tanah Papua, dan secara khusus Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat yang ada di Tanah Papua, yang ada di pulau-pulau, di pesisir pantai, di gunung lembah pedalaman di seluruh Tanah Papua. Dengan hamba-hamba-Mu yang melayani di sana, baik sebagai pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua syamas, pengajar sekolah minggu, dan badan-badan pelayan unsur baik PKB, PW, PAM, dan PAR. Semua alat-alat pelayanan dari tiap-tiap jemaat, Tuhan memberkati. Biarlah Injil Kristus terus diberitakan dan setiap pemberian jemaat yang menopang pelayanan ini diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah di Tanah Papua, baik Papua Barat dengan daerah otonomi barunya maupun Papua dengan daerah otonomi barunya di tingkat provinsi, kota, kabupaten, distrik, kelurahan, kampung. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang saat ini memimpin baik di aras provinsi, kota, kabupaten maupun distrik, kelurahan dan kampung, supaya firman-Mu yang pada pagi hari ini sampai dengan sore ini terus diberitakan, memberi motivasi dan juga membawa mereka untuk menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam tanggung jawab mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pimpinan kami di aras TNI Polri, dari Pangdam dan seluruh jajarannya sampai Babinsa, Kapolda dan seluruh jajarannya sampai Babin Kamtipmas. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan LSM, BUMN, BUMD dan seluruh karyawan-karyawatinya. Kami berdoa untuk pimpinan legislatif, berdoa untuk pimpinan lembaga MRP,
dan semua anggotanya. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Semua kebijakan-kebijakan mereka biarlah bersumber dari firman Allah untuk hal yang baik di tanah Papua. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan badan pelayan unsur dan alat kelengkapan guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, guru-guru SD, Senasaba dan PAUD Pengharapan dan semua anak didiknya. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, memelihara dan merawat mereka di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Badan pengawas perbendaharaan Gereja Pengharapan, Tuhan memberkati semua saudara-saudari yang ada di dalamnya dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Panitia sidang ke-33 tahun Gereja GKI Pengharapan Jayapura, Rayon Gajah Putih, terima kasih untuk pemberian dan persembahan khusus dari keluarga-keluarga yang menopang tanggung jawab ini. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia pembangunan gedung Gereja Pengharapan dengan semua upaya usaha dan semua proposal-proposal jemaat yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat maupun juga kementerian-kementerian terkait lainnya. Tuhan memberkati, Tuhan memudahkan semua pihak, baik yang seiman dengan kami maupun yang tak seiman, yang sedang bekerja, bergerak, menolong proses ini terjadi. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan pendidikan anak-anak kami, dari PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada di Jayapura, di Papua, di Indonesia, bahkan di luar negeri. Tuhan bersama dengan mereka dalam segala situasi, kondisi, kebutuhan studi mereka. Kami berdoa untuk para pelayan firman dalam jemaat. Kekasih kami Bapak Pendeta Didimus Ea Watopa sekeluarga. Kekasih kami Bapak Pendeta Simontir sekeluarga. Kekasih kami Ibu Pendeta Febi Suripati sekeluarga. Dan hamba-Mu Pendeta Franco Kames sekeluarga. Dan kedua keluarga yang ditinggalkan oleh hamba-Mu. Keluarga dari Ibu Pendeta Tisbet SJ Rarawi almarhumah, suami dan anak-anak. Keluarga dari Bapak Pendeta Pit Daniel Luweni, ibu dan anak-anak. Tuhan jaga pelihara kami. Terima kasih untuk doa dan persembahan jemaat yang menopang kami di tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan ini. Dari mimbar ini hamba mohon berkat Allah bagi seluruh umat warga jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Besar, kecil, tua, muda, perempuan, laki-laki. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk penatua Siamas di 9 rayon pelayanan yang terus bersama-sama dengan jemaat, dengan unsur-unsur, dengan pengurus-pengurus unsur untuk melihat, menata dan melakukan pelayanan. Tuhan memberkati secara khusus di minggu pelayanan yang baru. Biarlah semua ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mengakhiri bulan Agustus, memasuki bulan September bersama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Program kegiatan dilakukan oleh tiap-tiap urusan dalam jemaat. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat, pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru. Dari mereka yang ada di ASN, TNI Polri, BUMN, BUMD, maupun juga di LSM, legislatif, MRP, tapi juga buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, tukang bangunan, dan orang-orang tua kami yang telah purna tugas. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan memelihara kami dengan segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Bulan Bina Keluarga yang hendak kita memasukinya pada bulan September, biarlah semua terjadi dan mengalir seturut dengan kehendak Tuhan. Seluruh warga jemaat kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan mereka, dan Tuhan memberi segala berkat-berkat itu di dalam mereka. Warga jemaatnya yang sedang sakit di rumah dan di rumah sakit, dan di mana saja mereka berada, bahkan yang hadir saat ini, diberkati Tuhan, diberikan kekuatan pemulihan dan kesembuhan. Ibu-ibu yang saat ini mengandung dalam usia kandungan 0 bulan sampai dengan 9 bulan, dalam menunggu hari anugerah Tuhan, dalam proses-proses persalinan itu, Tuhan memberkati, menjaga, memelihara dan melindungi semua mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang berduka, Tuhan memberi pengharapan, penghiburan di dalam duka
cita yang dialami oleh mereka. Janda duda, lansia dan anak yatim piatu di tengah jemaat. Tuhan, kami ada yang berkelebihan, ada yang berkekurangan. Biarlah segala hati kami tergerak oleh kasih sayang Tuhan bagi tiap-tiap kami. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Majelis Jemaat Rayon SGO yang bertugas di saat ini. Tuhan memberkati pemain organ, Tuhan memberkati pemandu pujian, Tuhan memberkati operator sound system, Tuhan memberkati tim multimedia, Tuhan memberkati seluruh pegawai gereja, Tuhan memberkati semua jemaat yang hadir, besar kecil tua muda saat ini. Tuhan memberkati semua pelayanan ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami hendak melangkah pulang, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan jaga baik yang menggunakan kendaraan maupun yang menumpang angkutan umum dan berjalan kaki. Bawalah kami dalam damai sejahtera-Mu dan tibakanlah kami dengan selamat untuk memasuki minggu kerja bulan yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Bapa di surga, sayangilah kami semua. Ampunilah salah dan dosa kami. Dengar dan sahutilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, nyanyian akhir. Kita hendak memuji Tuhan dari nyanyian Suara Gembira 18. Ayat 1 dan 2. Tentunya pada ayat kedua kita akan nyanyikan dalam keadaan berdiri, dan pujian ini kita nyanyikan dalam bahasa Manirem, Kabupaten Sarmi. Observaner sis purpa etne istawaswe nyap serbaner kaprotyap dei maneram serbab dei maneram serbab etne istawaswe si dembabe manansam otai bir serbaneke de sistem korbanan, de sistem korbanan. Umat Tuhan yang berbahagia, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Umat Tuhan dipersilakan untuk bersaat teduh. Mari bersama kita agungkan kebesaran Tuhan dari nyanyian Suara Gembira 18, ayat pertama dalam bahasa Indonesia, siarkan ke benua. Siarkan ke
Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Majelis Piket Rayon SGO, pemandu pujian, pemain orden, multimedia, pegawai sound system atau pegawai sound system, pegawai gereja, dan pelayan firman Pendeta Franco Kamis, mengaturkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah salam dan hormat kami. Shalom.